Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia selalu. Semoga sehat badan dan sehat batin. Ya, kita semua berharap akan mengalami banyak hal yang membuat hasanah pemikiran kita menjadi lebih kaya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan beriman dan beramal soleh, yang berbuat kebajikan gitu. Jadi dan seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang tapi tidak berbuat kebajikan. Oke teman-teman, kali ini saya ingin ajak teman-teman berdiskusi masalah kewalian. Banyak orang-orang sudah belajar bersungguh-sungguh dalam bidang agama atau spiritual lah gitu ya, secara lebih luasnya itu tetap dalam pemikirannya adalah untuk menuju ke arah satu makom yang dikatakan sebagai makom kewalian. Nah, sampai begitu keponya kita semua tentang wali itu, sampai ya banyak bisik-bisik tetangga lah bahwa si A itu wali, si B itu wali. Kata siapa? Kata si C lah. Itu lebih sedikit, walaupun itu juga tidak selalu menjamin satu kebenaran, tapi setidaknya kalau yang menyebutku seseorang yang mungkin tidak ada hubungannya, atau seseorang yang sudah kita percaya akhlaknya gitu, kemudian menyebut bahwa si C itu wali, ya itu mungkin mendekati kebenaran, tapi tetap tidak ada yang tahu itu wali, tetap rahasia Allah, karena la ya'riful wali ilal wali gitu. Nah, sedangkan orang kan tercampur-campur gitu, bahwa kadang-kadang kan ada istilah katanya wali syaitan gitu kan. Jadi waliullah ini yang kita maksud ini kan tentu saja bersifat lebih syir gitu loh, kecuali sudah makamna tajrid dan sudah begitu masyhur gitu, terutama di zaman-zaman kemasyhuran gitu. Ketika Rasulullah bilang kan wali-wali di zaman awal itu adalah wali-wali masyhur, sedangkan wali-wali di zaman akhir itu adalah wali-wali mastur, wali yang tersembunyi gitu. Ya, kalau sudah tersembunyi bagaimana itu bisa terbuka gitu kan. Jadi kalau ada kebocoran si A si B wali gitu kan, juga kita perlu cross check gitu, kita perlu amati, nggak langsung bisa dipercaya. Apalagi yang bilang wali itu orang-orang yang terkenal pendusta, bahkan mengatakan saya itu wali gitu misalnya begitu. Apalagi dari golongan-golongan yang nggak jelas alirannya gitu kan, hanya sekedar salah pengertian gitu. Ketika kita mendapatkan satu keanehan-keanehan, bisa terbang, bisa menghilang apa dan sebagainya, langsung orang lain langsung dengan mudah mengatakan wah dia itu wali. Kenapa? Itu sakti sekali, bisa menghilang, bisa terbang. Padahal kan sebetulnya bukan begitu. Hakikat seorang wali kan nggak seperti itu. Karena wali itu kan urusan hati manusia gitu ya. Jadi kita semua juga nggak tahu. Misalnya Anda semua ada yang wali, saya juga nggak tahu. Saya wali, saya sendiri mungkin juga nggak tahu gitu. Nah, tapi mungkin ada rahasia-rahasia yang begitu yang begitu rapi disimpan, ada juga yang bocor gitu. Karena kan Allah juga tidak tega-tega amat untuk membiarkan orang yang merana karena pengen tahu terus sama sekali nggak dikasih sedikit-sedikit, nanti kan putus asa gitu. Jadi kan dalam ilmu psikologinya kan begitu. Jadi jangan dikasih semua, nanti dia lupa diri, tapi jangan sama sekali nggak dikasih, nanti dia putus asa. Jadi para salik yang pencari kebenaran ini juga kadang-kadang dapat bocoran sedikit-sedikit gitu. Kalau ukurnya adalah ketika pengetahuan itu bukan untuk sesuatu yang sifatnya itu hanya sekedar menuruti nafsu, tapi juga yang terpenting adalah untuk memuaskan sanubari kita dengan mengisinya dengan ketenangan gitu. Jadi kadangkala kan kita juga berpikir, kalau saya punya keyakinan bahwa guru saya wali, saya kan lebih tenang gitu. Jadi istilahnya semua memang Allah gitu, tapi kan murid itu kan berkelas-kelas gitu. Kalau ada keyakinan bahwa gurunya itu wali, dia kan lebih tenang, lebih lebih tentram gitu, bahwa
dia ada di dalam bimbingan orang yang benar gitu. Jadi karena keterbatasnya kemampuan untuk usul sendiri kepada Allah kan butuh seorang wasilah yaitu guru. Walaupun pada akhirnya tetap posisi seperti itu 50-50 gitu. Karena ada murid yang memang dianjurkan untuk berani berjalan sendiri, guru hanya memberi arahan. Dan itu yang terjadi adalah apa ya, faktor yang sangat individual sekali. Hubungan yang lebih spesifik kepada Allah itu sangat individual sekali kalau sudah menyangkut urusan kewalian. Saya itu pernah ziarah ke tempat seorang yang mungkin orang-orang meyakini beliau seorang wali karena memang pada saat ada orang mau dimakamkan kemudian menggali lubang, tahu-tahu nabrak beliau gitu kan, tinggal sedikit gitu udah mau selesai, ternyata yang gali itu ambles gitu, amblong kalau orang Jawa bilang, nginjak itu jasad, dan ternyata jasad itu masih utuh, kafannya masih utuh gitu. Bahkan di atasnya banyak tulang. Itu di desa saya ada, di atasnya udah banyak tulang-tulang berserakan. Jadi beliau justru di bawah dari tulang-tulang itu. Jadi tidak akan ketahuan kalau nggak amblong, kalau nggak longsor gitu. Jadi orang diinjak orang langsung itu longsor, kemudian nginjak jasad itu tadi. Kemudian ada beberapa versi masalah nama, nggak tak bahas di sini ya, karena ada 3 versi namanya juga menebak gitu ya. Nah, pada saat saya itu berziarah di situ dulu sempat menyebut nama yang pertama dikasih nama sama orang ulama dari Jawa Timur, kemudian ada lagi nama dari Habib Lutfi Pekalongan gitu. Tapi memang dari dulu juga saya sering diskusi sama teman, siapa yang bisa menjamin itu siapa yang lebih benar dan siapa yang salah, nggak ada yang bisa menjamin, karena itu hanya rahasia Allah. Semuanya tetap menebak. Kalau semuanya merasa punya keker makam, nah, kalau seragam oke lah, mungkin bisa membuat kita agak yakin. Tapi kalau berbeda kan kita jadi mana sih yang benar, kan begitu. Makanya ketika ada versi ketiga lagi, kita jadi pikirnya nama juga nggak penting gitu. Jadi kan ada juga teman saya yang itu pernah ketika dia itu cuman pengen nanya aja gitu, dia tafakur di situ, dia ujilah di situ, kemudian dia tanya namanya dengan sebetulnya siapa, kok ada banyak versi. Jawabannya malah begini, nama itu nggak penting, kamu panggil saya nama aja, nama siapa saja saya tetap akan menjawab gitu. Jadi karena nama nggak penting, nah itulah gitu kan gitu. Jadi sebetulnya kan hakikat gitu, nama itu bisa, kalau buat orang yang hidup itu bisa berarti penuntun, penyemangat, motivasi gitu ya. Misalnya seorang anak dinamakan sabar gitu, dia biasanya akan sifatnya nggak jauh-jauh dari sifat sabar gitu kan, sebagai motivasi gitu ya gitu. Nah, ceritanya ketika saya itu malam-malam ke situ, saya itu bertawasul gitu, kemudian saya baca Yasin, baca tahlil, kemudian saya diam aja di situ sendirian kan gitu. Saya kan ya tiba-tiba pengen diam dulu, nggak langsung pulang gitu. Waktu itu sekitar jam 12 malam apa jam setengah 1 gitu, lupa saya, pokoknya tengah malam gitu. Kemudian aku ngomong sendiri dalam batin, orang kok pada ribut masalah wali begini, wali begitu, wali begini. Sebetulnya wali itu bagaimana sih gitu, dalam hatiku begitu. Wali itu sebetulnya bagaimana ya gitu kok. Jadi pengen tahu yang dimaksud wali itu bagaimana gitu. Lah, aku tuh kan waktu itu kan posisinya kan di dalam tembok yang ukuran 8x8 itu kalau nggak salah itu. Nah itu aku ada di belakang makam itu gitu loh. Sendirian kan agak takut juga kalau ada sesuatu dari belakang ngagetin gitu loh. Jadi aku tuh mepet ke tembok menghadap ke barat, jadi aku di belakangnya makam itu gitu.
posisinya itu tuh. Nah, terus aku tuh seolah-olah kayak apa ya, kayak merasa kayak aku sadar gitu, nggak ngantuk nggak apa gitu, tapi kayak merasa setelah ngomong itu tuh aku kayak merasa diputar gitu, salah perasaan gitu, perasaan tuh kayak badanku diputar gitu, diputar ke arah timur gitu, ke arah timur. Itu makam kan ada di sebelah baratnya desa gitu, ke arah timur. Kemudian seperti sesuatu yang dingin gitu, kayak sejuk gitu masuk kepalaku, berasa gitu, masuk kepalaku, masuk leherku, masuk ke dadaku, terus berasa sampai memasuki tubuhku, tuh memenuhi tubuhku. Terus aku kok, itu kan aku di depanku kan tembok gitu ya, tapi enggak, seperti enggak ada tembok gitu. Aku bisa melihat seluruh masyarakat di desaku itu aneh gitu loh. Mereka kayak padahal itu kan tengah malam, tapi perasaanku tuh ya nggak tahu, nggak ada siang, nggak ada malam gitu. Waktu itu mereka pada berjalan gitu, tapi mereka itu masuk jurang nggak sadar gitu. Mereka tuh memasuki jurang. Woi, saya teriak, woi, woi. Aku teriak-teriak dulu. Woi, kalian masuk jurang. Depanmu jurang, woi. Mereka sebagian nggak mendengarkan, sebagian ya waktu itu saya berpikir mereka dengar saya teriak, tapi mereka nggak mau dengar. Dan ada juga yang noleh kemudian cuek gitu. Mungkin waktu itu pikiran saya gini, wah ya saya ini memang orang yang tidak pantas untuk didengar saran saya gitu. Mereka nggak percaya kalau mereka tuh sedang berjalan menuju ke jurang, jadi mereka masuk ke jurang satu persatu. Tapi di belakangnya kayak nggak sadar mereka juga masuk jurang juga. Aku sampai nangis gitu, nangis gitu, sampai lama itu aku nangisnya tuh kayak nangisnya anak kecil yang kehilangan ibunya gitu. Wah, nangis begitu sedihnya saya, nangis tuh sampai saya terisak-isak, sampai kami sesakan gitu kalau orang Jawa bilang. Lah posisi itu kan saya tuh sampai kalau nggak salah tuh 1 jaman saya nangis. Wis pokoknya sedih banget, jadi nangis tuh nggak berhenti saya nangis aja. Nangisnya tuh kencang gitu saya itu nangis. Nah itu sebelah barat makam tuh kan ada penduduk juga itu, yang jarak sekitar 10 meter ada penduduk dari desa sebelah itu. Aku takutnya mereka juga bangun datang ke makam marahin aku gitu kan, nangis kenceng banget gitu aku nangis sampai nangisnya tuh capek tulus gitu. Tiba-tiba aku tuh udah menghadap barat lagi perasaan gitu. Terus aku pikir, loh aku tadi ngapain gitu kok, habis ngomong seperti itu kok tiba-tiba ada jawaban seperti itu gitu loh. Saya kan bertanya gitu loh, tapi pertanyaan saya itu ya saya batin, karena memang beliau itu ya, kalau memang beliau benar seorang wali kan beliau tetap hidup di sisinya ya kan, seperti ya katakan di Al-Quran, sebetulnya orang yang mati di jalan Allah itu bukan mati, tapi mereka hidup di sisiku. Di sisiku artinya kan di sisi Allah kan tentu saja dimensi yang lebih tinggi dari kita gitu. Jadi mungkin tempatnya sama ya, seperti keyakinan saya lah, surga juga di sini, neraka di sini, bukan di luar sana gitu. Jadi kalau itu nanti kita bahas lagi masalah itu ya, seperti Isra Mi'raj itu bukan di luar sana, enggak ya, di sini juga, cuman dimensi yang lebih lembut gitu, lebih absurd apa ya, lebih goib dan lebih goib lagi, dan super goib, rajanya goibnya goib hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau yang lain hanyalah goib yang palsu. Karena apa? Sebetulnya enggak goib, cuman dimensinya berbeda, lebih lembut. Seperti kita tidak bisa melihat molekul dari udara, padahal kan sebetulnya molekul udara kan ada, enggak goib gitu loh. Dilihat pakai alat kan bisa molekul udara, tapi kita nggak bisa lihat gitu loh. Nah itulah goib yang tidak sebenarnya goib gitu. Sama dengan jin kan nggak goib juga gitu, karena dia ada dimensi dengan kita itu ya gini ya, tidak nggak ketemu itu ya. Sama dengan kita melihat kipas angin yang sedang bergerak, lah ini mana tangan saya, nggak ada. Kalau udah berhenti baru kelihatan. Kalau nggak berhenti, jari saya mana, nggak ada kan. Nah itu dunia jin. Kenapa jin nggak bisa dilihat oleh mata kita? Karena apa namanya itu, frekuensi apa ya itu beda, kecepatannya itu beda gitu, sehingga mata kita nggak mampu menangkap gitu. Nah, itu. Nah, makanya ada orang yang bisa berlatih untuk melihat jin, karena memang dia bisa melatih
kecepatan matanya untuk menangkap hal-hal yang dengan kecepatan tinggi juga, maka dia bisa nangkap. Ada latihannya gitu, ada gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa ketika saya bertanya tentang seorang wali, jawabannya seperti itu kan gitu, bukan ada suara oh waliku seperti ini kan, enggak gitu, bisa jadi salah gitu. Tapi ya itulah, beliau menjelaskan dengan fakta, satu fakta apa ya, bukan fakta realita tapi fakta super realita, nah gitu. Jadi saya melihat itu, kemudian saya nangis banget lah. Ternyata ya itu kesimpulan saya, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu ciri seorang wali yang beliau jelaskan kepada saya adalah perasaan empati kepada sesama manusia, itu cinta kepada sesama manusia. Jadi ada rasa belas kasih yang begitu besar kepada manusia. Jadi beliau mengajari saya, kamu pengen jadi wali, cintai manusia tanpa pandang bulu. Itu apalagi lihat baju, enggak gitu. Jadi kalau kita sudah punya rasa cinta kepada manusia, cinta apapun yang kita lakukan tuh karena cinta. Bukan berarti kalau orang cinta itu nggak pernah marah. Oh, justru karena cinta itu kita sering marah gitu. Sama dengan terhadap seorang anak, kenapa kita sering marahin anak? Karena kita cinta, kita nggak mau anak kita nanti berbuat yang kurang pantas, kurang benar, ya kurang baik gitu. Allah pun cinta banget kepada kita, kenapa dia bikin neraka? Iya kan? Karena dia ingin kita itu bersih dari dosa. Maka kita harus dicuci dulu di neraka. Setelah itu semuanya akan dimasukkan ke surga dengan jiwa-jiwa yang suci setelah dicuci di neraka. Itulah karena kecintaan Allah dengan kesucian. Jadi Allah itu Maha Suci dan pengen kita suci. Maka Allah menciptakan neraka itu tadi. Makanya kalau kita sudah berlatih mensucikan diri kita di dunia ini, ya insya Allah kita hanya melewati neraka, cuman ibarat pakaian ya nggak terlalu kotor, celup di air udah selesai, nggak perlu apa namanya deterjen apalagi pemutih, bleaching, nggak perlu gitu loh. Karena kotorannya nggak kotoran, misalnya kita pakai baju cuman kena keringat doang, kita menjaganya dari kotoran, dari noda, kita hati-hati gitu yo. Nggak asal pegang sesuatu terus pegang baju kita gitu loh, akhirnya kena noda, atau kita ngecat gitu, kita tempelin dulu baju kita dengan apa namanya celemak gitu. Jadi kan nah akhirnya kan baju kita ketika dicuci dengan istri itu nggak terlalu kotor, hanya bau keringat gitu. Nah itu kan cuciannya enteng. Ya sama dengan manusia lah, kalau kotor banget kan ya proses pencuciannya tuh lumayan gitu, bahkan di bleaching. Nah di neraka juga gitu kan. Jadi pencucian dari kotoran dosa kita itu, yang dosa-dosa yang sudah sulit untuk dibersihkan akan dibersihkan di neraka dengan pembersihan yang sempurna. Untuk kemudian akan diambil lagi, disetrika, selesai, dimasukkan ke lemari, dikasih parfum. Iya kan? Nah, gitu. Nah, proses mencintai ini adalah salah satu, mungkin satu faktor yang sangat penting atau dominan atau faktor wajib, yaitu cinta. Karena Allah juga menciptakan segala sesuatu ini dengan cinta. Demikian teman-teman, semoga vlog ini bermanfaat buat kita semua. Saya bukan menggurui ya, cuman bercerita tentang pengalaman saya waktu saya ziarah itu. Jadi beliau yang mengajari saya tentang itu, dan itu kesimpulan saya, moga-moga tidak salah. Oke teman-teman, moga-moga kita selalu dalam perlindungan Allah, rahmat Allah, diberi kesehatan, kedamaian, ketentraman, kerukunan selalu. Karena dengan kerukunan itu kita akan memperoleh apa itu kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam salam salam, rahayu sagung ing dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.